Nabi Allah Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kita semua yang meluangkan hadir pada kegiatan ini, yang meluangkan waktunya apalagi sekarang hari Minggu lalu diberikan bisa ikut di kegiatan ini. Semoga apa yang kita dapat di sini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sebelumnya mau perkenalan dulu ya biar lebih akrab. Perkenalkan, nama saya Rahma Alitalia, mahasiswa dari kuliah jurusan Bimbingan Konseling Islam yang kebetulan sekarang lagi semester 5. Jadi insya Allah semoga diberkahi lulus ya, doain. Biar nggak buang-buang waktu ya, kita langsung ke intinya aja. Jadi sekarang tuh kita mau membahas tentang ini, konseling dengan teman sebaya. Kalian ada yang tahu nggak apa itu konseling dengan teman sebaya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Bimbingan konseling atau pas saat ini kepikiran sesuatu. Nah, misalkan di sini apa coba ya yang belum apa itu tuh apa sih? Coklat. Konseling. Biasanya kalau ada apa? Nah, curhat. Terus apa lagi, ada yang kepikiran apa sih konseling itu? Nah, di sini ya benar, jawabannya pengertian dari pola asuh. Konseling dengan teman sebaya itu memang seperti sharing aja ya Bu, lebih jangan terlalu identik dengan curhat sama sharing itu. Pola asuh itu adalah cara istilah gaul ya, kalau misalkan istilah lebih apa sih, education-nya mah konseling pada anak. Nah, kalau misalkan kata konseling apakah ibu-ibu cara mengasuh, artinya tuh kayak memberi bantuan tepat atau bimbingan kepada orang yang mempunyai masalah ataupun biar anak itu hidup baik lagi mempengaruhi perkembangan. Nah, jadi psikologis anak terutama ketika ia dewasa, konselnya dalam hal kepribadian, karakter, emosi, kayak interpersonal atau sosial yang seumuran gitu atau sesama kita. Berikut ini adalah jenis-jenis pola asuh. Lebih tepatnya yaitu 4 jenis pola asuh. Kenapa sih perlu konseling sebaya? Ada yang tahu nggak? Nah, kira-kira yang pertama ada pola asuh otoriter. Kenapa? Yang kedua ada pola asuh urgensi atau pentingnya. Yang ketiga yaitu pola asuh manipulatif. Yang keempat yaitu pola asuh otoritatif. Nah, itu ada kira-kira dari keempat jenis ini mana sih yang lebih banyak digunakan, lebih terbuka? Terus apa lagi coba? Yang produktif, yang cantik. Nah, baik. Ya, benar. Biar sama-sama kita tuh simak penjelasannya bagi dua orang lain. Biar cuma kita doang. Pola asuh seperti apa kali selama ini fundamental kelanjutan. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Kira-kira nah, sering curhat dengan ini itu memiliki standar rujukan yang tinggi terhadap anak, namun tidak disertai dengan dukungan atau tadi jawabannya semuanya rata-rata orang tua dengan pola asuh otoriter ini terus tadi sangat mengendalikan kekuasaan, memiliki atau memberikan semuanya benar dan jadi menyampaikan pendapat atau pertanyaan anak. Cuman kalau misalkan ada pun ciri-cirinya yaitu orang tua yang pertama orang tua mungkin kan bertindak keras dan tegas. Kalau misalnya ibu atau keras dan tegas itu dua hal yang berbeda. Ya, keras dan tegas. Kan betul. Karena ada masalah sama tegas ataupun sama doi, cara anak cara mendidik anak dengan tegas tidak perlu apalagi kalau tidak harus dengan kekerasan. Paling itu juga. Yang kedua yaitu orang tua jarang tidak pernah mendengarkan pertanyaan atau pendapat anak. Jadi dibeliin nasi padang. Kita sebagai orang tua lumayan kan ya kalau misalnya ibu menanggalan karena harus bayar dalam nah ternyata musim-musimnya dan kalau antaranya mana biasa kita kalau banyak bertanya gitu ya. Jadi untuk mengenal lingkungan itu dengan pertanyaan. Kalau misalnya kita aku juga sama kalau jadi orang lebih ahli menjadi itu biar nggak fasilitator di beban banget akan jadi kita tuh kalau apalagi bahkan mendengarkan itu anak terus banyak orang itu sangat kalau misalkan mempengaruhi kepribadian itu anak terlalu alingan di atasnya tidak ada yang mendengarkan jadi kalau misalnya ada muncul jadi yang lagi curhat yang nggak ada yang dengar jadi tidak kurang ada kayak misalkan biasa suka ada kalau itu kita orang tua tidak pernah memberikan tujuan. Nah, salahkan ini mungkin hal yang sekarang tidak pernah memberikan tujuan. Tetapi itu sangat berdampak
sebagai orang yang dengerin itu ada cerita tentang itu. Makanya tahu harus kan memiliki jadi gimana terus dapat memberikan solusinya, Tolong temannya dengan tepat. Nah, terus ibu lagi kan akhir-akhir ini banyak istilah kena mental, ibu terus apa sih terus di titik terlemah sekali. Lagi nggak hanya anak kecil terus nggak mungkin bayar mahal-mahal sebagai anak remaja gitu ya. dengan adanya Kalau ini, kita dengan menggerakkan kita memiliki ilmu ini, kita bisa membantu anak atau enggak. Kita tuh tahu itu Ini bakal kita udah berasa sama enggak, nggak harus jadi PPK juga, yang penting jadi buat kehidupan biasa kita aja semua. menurut sebagian orang, tapi itu sangat Gitu ya. mempengaruhi kepercayaan diri gitu. Nah, ya. Jadi Apa aja sih kira-kira yang sering bikin kita galau? Coba kita tanya satu-satu ya. pede Yang bikin kita galau jadi apa? gelis seperti kemarin. Biasanya kalau galau kemarin-kemarin yang baru-baru ini. Jadi merupakan hal yang sikap yang dinilai. Nilai. Yang Berarti ya namanya itu dari ciri dari pelaku apa itu anak sama aku juga ya nggak punya orang dewasa. aku kita coba Untuk nonton gitu dunia tidak sesuai perkembangan anak. Yang kedua yaitu pola asuh permisif. Nah, orang tua dengan pola asuh permisif ini itu kebalikan dari pola asuh otoriter. Jadi lebih memberikan jadi lebih memberikan dukungan tapi secara berlebihan. Jadi itu memberi nah dia katanya aktivis ya jadi aktif di sekolahnya Masya Allah walaupun tidak ada bagus tapi secara berlebihan tidak dia memang kebanyakan nilai terus sisi dan tapi satu lagi seperti itu. wah tapi di sini mah nggak ada yang galau karena cowok ya kenapa alhamdulillah gitu beneran ini tuh nggak ada Kalau mau apa-apa sudah tidak mengalahkan atau memerintahkan makin masih muda sama cowok galau-galau gitu ya nggak usah kayak gitu kan kalau misalkan beban gitu yang bikin kita galau ya kayak gitu kan kalau nggak diomongin kayak gitu dindok bahasa Jermannya kita ada masalah terus kalau misalkan nggak punya sampai enak buat diajak cerita kita tuh bingung kadang kita tuh suka jadi update status gitu ya kita lagi galau kita tuh kadang udah update terus suka kepikiran di update kaget wah menurut kita mah jadi sampai diganggu menyedihkan sekali gitu kalau misalkan lagi update status semua kadang suka kayak gitu terus punya teman kadang udah sesuai gitu kadang suka HP-nya ada nasib gitu ya selanjutnya yaitu pola asuh atau mengabaikan. punya ilmu Nah, rata-rata orang tua dengan pola asuh itu apa yang bikin kesel kalau lagi curhat ke teman selain dari ini apa kira-kira kalau misalnya kalian lagi curhat ke teman yang bikin kalian kesel itu apa? tanggung jawab sepenuhnya kepada orang lain. Ya kayak kalau lihat kadang kita udah ngomong kerjaan berharap si temen teh nggak dengerin Orang tua Nah, jarang sama apa gitu ya kesel ya kalau gitu kan ada lagi kan yang kesel kurangnya komunikasi antar anak. kira-kira suka nggak curhat sama teman-temannya? Karena tidak Suka kesel nggak kalau misalkan lagi curhat sama teman gimana? tidak tahu kehidupan anak. Baik, tadi main HP gitu ya. Jadi tidak Apa yang cantik? Ada nggak? Keluhannya bagaimana? Selanjutnya yaitu Jarang curhat, gimana ya? organisasi. Makanya suka curhat, jadi Ingat gak Yun? Yaitu gimana katanya suka ada yang kesel nggak? menerapkan atau Suka dipotong. ya betul kelas ini Iya, terus apa menerapkan lagi tuh? terhadap perilaku pada anak, namun memperhatikan Teteh ada teteh yang cantik-cantik gitu. tadi itu jelas jawabannya. Berarti ya rata-rata keluhannya dicuekin gitu ya, malah fokus ke HP terus suka dipotong. Nah itu ya, itu juga salah satunya. Nah itu juga ada misalnya nanti juga boleh itu dibahas ya. Ini tuh yang tadi dicuekin. Misalkan kalau misalkan lagi curhat malah dicuekin, kayak misalkan gini, curhat ke teteh ini udah panjang-panjang malah iya gitu. Tapi lihat deh sih gitu. Jadi kita teh lihat nggak sih kamu teh dengerin curhatan aku kalau udah kaji tentang gitu ya. Terus teh ada lagi banyak gaji.
tahu nggak banyak judging itu? Kalau sebenarnya Ngejudge atau menghakimi yang tadi kayak adu nasib atau enggak kayak banyak judging misalkan ya kita tuh lagi nyari teman misalkan teteh yang lagi otw kesini ngelewatin Gapura yang tadi nyari teteh yang kerudung hitam tadi tuh aku tuh lagi kesini pas di Gapura teh ada mamang yang ngegodain yang catcalling neng yang kayak gitu kan so kesel gak sih kalau ada yang kayak gitu kayak apa sih gitu terus kata yang dari curhat tuh malah kayak gitu kamunya kesini terus itu mah so gelis we gitu kesel kan kalau misalnya nah itu tuh salah satu bentuk yang jadinya nyalahin kita sebenarnya kalau yang pertama yang kedua mah yang malah nyalahin kita sedangkan dia nggak tahu apa yang dia rasa yang kita rasain apa yang kita alami di sana nah itu tuh nggak boleh kalau ngejadi kayak gitu atau enggak misalkan sekarang tuh lagi musimnya mental down yang tadi terus ada banyak pikiran kita tuh jadi masalah kita tuh berat banget gitu ya jadi sampai temen temennya malah kayak gini nanti apa jadi apa ibadah suka digituin nggak nggak dekat sama Allah ya nah sholat dia mah cerita pada gitu ya kadang yang kayak gitu padahal kita tuh kita tuh buat sholat ibadahnya tebal kain kita masih kena ingat ke Allah gitu yang namanya mental itu tidak setiap buat kita ingin nggak semuanya apa sih yang kandungan Allah yang itu juga selalu buat mentalnya ada kalanya kita tuh ada down-downnya gitu kita kayak gitu nah bisa kita boleh terus ada nggak ngertiin ya padahal dia tuh teman kita ya terus lagi curhat kita tapi sih dia tuh ngerti apa yang kita ceritain terus yang lebih biasanya orang yang nggak bisa ngertiin kita tuh yang paling kurang lah gitu nggak punya empati yang tinggi kayak kalau misalkan saran dari aku sendiri kalau misalkan ada yang curhat ya dia tuh nyeritain misalkan tentang putus cinta tapi kita mikir terus dirakin putus cinta nggak boleh kayak gitu coba aja biar memiliki empati yang tinggi kita mikir oh kira-kira kalau misalkan aku jadi dia diputusin terus putusnya kayak gini kira-kira bakal ngerasain yang sama nggak kalau misalkan kita mikirnya kayak gitu ya dia juga bisa aja lebih galau ya kalau kan kita tuh bakal bisa lebih ngertiin teman kita gitu ya nggak gampang aja gitu kan nggak fokus yang tadi nah kalau misalkan ada teman yang curhat bagusnya mah kita tuh kalau aku tuh mau cerita nah dengan dia ngomong kayak gitu kita tuh harus bisa mengorbankan waktunya apa kita tuh harus mendengarkan dengan fokus jangan kalau ada yang curhat lebih baik HP-nya disimpan kalau darurat banget bilang bentar ya aku ini dulu biar nggak kebagi fokusnya terus jangan sambil dia tuh nyerita atau lagi main ke rumah teman misalnya sambil curhat kamunya mau sambil masak mie atau sambil nyeblak kan cukup punya gitu kita curhat tahun kecuali emang itu mah konteksnya mau ngobrol gitu ya seperti Rupian terus ya selanjutnya nah itu how to be attractive buat teman kalian atau gimana sih biar teman kalian nyaman atau cara yang tepat untuk kegiatan sosial ini yang pertama tuh ada ramah yang ramah ini jadi kita tuh menyediakan waktu yang tadi ya menyediakan waktu energi kita misalnya kita tuh harus apa kalau misalnya ada yang curhat gitu ya kita tuh harus welcome gitu ya udah sini dengan senang hati gitu loh kalau misalkan gak niat mending dari awal kalau nggak mau maaf ya aku lagi sibuk atau apa jadi enak gitu yang curhatnya juga nggak setengah-setengah nggak nyesel di tengah-tengah gitu dan terus ada yang tadi empati nah kita bahas ya empati itu kayak gimana jadi empati itu bukan cuma kita mau mendengar aja tapi harus bisa fokus memahami terus apa sih yang dia jadi kalau misalkan kita punya empati kita tuh bisa mengerti apa sih yang dia pikirin apa yang dia rasain yang kayak tadi contohnya terus kasusnya juga yang tadi ada nggak yang mau nyontohin kalau misalkan empati itu kayak gimana kira-kira empati itu kayak rasa peduli bisa merasakan
curhat gak sih? Aku harus curhat gitu ya. Ini ya, terus lanjut aja ya. Ada yang ketiga, antusias. Nah, kalau misalkan seneng nggak misalkan teteh curhat, tapi malah yang tadi dicuekin. Sedangkan yang kalau misalkan curhat teteh ini pas dengerin kira-kira gimana ya gitu. Terus menanggapinya tuh kayak antusias gitu. Apa sih sukarela, seneng gitu mendengarin mau itu bahagia atau enak yang mana kira-kira? Yang dicuekin atau yang antusias? Tanya antusias. Jadi kenapa kalau misalkan dengerin curhatan harus antusias? Karena kalau misalkan curhatan pasti nyaman kalau misalkan cerita tentang bahagia. Nah, tahu nggak sih si itu teh balas chat aku gitu. Terus kalau misalkan yang nggak enak ya kalau misalnya antusias kira-kira kumaha ceritakan aku gitu kan, lebih enak ya kita teh jadi lebih terbuka lagi gitu ya, lebih panjang lagi, lebih nyaman buat cerita ke depannya gitu. Kalau misalkan yang ada ngerinya juga antusias terus ada juga support kan. Kalau misalkan di support gitu kita lagi down atau misalkan lagi bahagia dengan didukung terus sama orang yang ngedengerin ceritanya, lebih enak kan kalau lagi down terus dia lagi ngerasa di dunia itu juga dia ngerasa meskipun punya orang tua yang istilahnya mah ya aku tuh kayak sendiri siapa sih yang peduli sama aku ya kan suka gitu ya. Kalau misalkan ada temen gak usah khawatir kalau ada apa aja gak usah sungkan kan enak ya kalau misalkan ada yang kayak gitu. Terus protein dalam udah habis kalau materi bahan mungkin yang nanti ini mau dibahas sama teteh selanjutnya ya, yang itu teteh Rafni kalau yang selanjutnya, tapi masih ada sisa-sisanya di sharing gimana sih caranya menjadi mencurhat konseling sebaya yang baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak atau mau jadi masalahnya kira-kira kalau gini gimana sih teh gitu, ada nggak? Katanya nggak apa-apa ini santai aja. Ini mah apa sih istilahnya mah lebih elitnya mah konseling sebaya, padahal kalau jadi curhat anak berbadan nggak atau anak berbadan lebih pendek mau nyeritain ini mau nggak apa-apa nyeritain aku dulu pernah gini teh. Jadi misalnya anaknya berusia 5 tahun atau usia 5 tahun aku dulu pernah gini, kira-kira kalau misalkan ada tingginya ini harus kayak gimana, sampai 98 bebas itu, akan tetapi nggak usah sungkan-sungkan kita semuanya 65 jadi usia semuanya kayaknya lebih tinggi kayaknya dari aku ini teh. Bebas aja sama mau ceritain sebelum ke yang selanjutnya nanti juga dijelasin tips-tips atau teknik atau sesuatu yang harus dimiliki buat kita sebagai temannya curhat. Jadi dan ada dulu nggak atau nanti aku tanya satu-satu nih, mending nanya nih gimana kira-kira 5 tahun akan tetapi bebas aja mau cerita katanya yang tadi masalah organisasi aja. Berat badan yang ketiga, berat badan rendah itu anak usianya kan harusnya selalu 4 pertumbuhan tulang tertunda mencegah stunting. Waktu yang terbaik adalah kehamilan dan 2 tahun selama kehidupan. Stunting jadi masalahnya kayak rasa kebersamaannya kurang ya. Berarti itu mah masalahnya masalah internal bukan eksternal. Kesehatan kognitif dan fungsional ketika dewasa mengatasi masalah stunting ini, masalah stunting ini padahal ada juga kan suka upgrade diri itu suka nanyain kesehariannya gitu. Kadang terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan sejauh ini gitu, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air. Padahal kita teh gak nyenggol duluan adalah berarti ada 2 masalah ya. pola makan, masalah stunting dipengaruhi oleh bermasalahnya terhadap makanan ibunya. Karena kayaknya ada apa sih, ada sesuatu yang pandangan yang salah terhadap kamu.
Kalau misalkan yang pertama tadi, kira-kira kan itu masalahnya solidaritas. Biasanya kalau selalu memang rutinan formal gitu. Ya, tapi memang apa sih kegiatannya yang dijadwalkannya buat program nah biasanya kalau misalkan buat buah-buahannya tapi ada LKS ya belum. Nah itu kalau ada LKS mah dua potong sedang ya. Nah memang kalau masalah organisasi jangan lupa kenapa mereka masih cuek ya, karena mereka tuh belum punya rasa memiliki gitu. Gini aja, kalau misalkan pola asuh bedanya kalian antara ke teman ke orang yang gak sama pada sahabat pasti porsinya beda. Kurang baik dalam praktek itu kan banyak kan bayi dan balita ada rasa memiliki, ada rasa sayang. Kalau itu kan mulai dari edukasi senang kita tuh karena dia sedangkan kalau misalkan bagi remaja sebagai cikal balas ya, soalnya kita juga nggak tahu juga para ibu memahami artinya memenuhi kurangnya kurangnya bebarengan bagi janin karena terus kegiatannya juga kandungan 4 kali selama kehamilan. Karena buat meningkatkan rasa solidaritas itu biasanya kegiatan yang non formalnya kayak kesehatan lakukan inisiasi. Jadi itu mah di luar harus diagendakan agar bayi dapat yuk kita bersiap makan di mana atau kita nanti ngobrol. Kadang di obrolan itu mau itu kasih jadi berikan hanya kasih saja sampai bayi berusia 6 masalah organisasi atau apa, cuma jadinya lebih luas sampai 2 tahun. Namun berikan juga makanan pendampingan ASI dari LDKS. Jangan lupa pantau kalau misalkan kembangnya dengan membawa buah hati apa sih iya, kalau misalkan udah LDKS kan kerasa berjuang bersama, terus apa sih sanitasi dan akses air kalau ada KS dimarah-marahinnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air serius gitu. Kalau misalkan udah dari senang juga nanti mereka bakalan sukarela dengan itu usah membiasakan hidangan capek dan kalau misalkan mereka ada serta tidak bakalan sembarangan. Berarti tapi pola asuh dan edukasi tinggi sangat dipengaruhi oleh pemahaman orang tua atau seorang ibu. Maka dalam pengelolaan kesehatan yang dimiliki keluarganya memang kayaknya baik juga solusinya kalau dapat mengubah perilaku yang bisa mengarahkan harus dirundingkan lagi pada penerapan kesehatan juga ibu dan bisa aja kayak masalah internalnya tuh antara individu kayak misalkan ini kayaknya masalah sama ini jadi males semuanya kotor. Karena suka ada yang kayak dalam prosesnya kita harus membudayakan kebiasaan bersih dan sehat agar yang tidak ada bahan-bahan kotor udah berusaha memperbaiki diri gitu ya terus-terusan gitu biar lebih baik lagi. Tetap aja ada yang suka gitu ya, ada sanitasi nyalahin atau suka nyebarin berita upaya menjaga kebersihan air apa sih kan ada apa sih keadaan tuh ada yang internal, ada yang eksternal. Mandi, keperluan rumah tangga dan lainnya yang termasuk masalah pikiran kita itu kan internal dari dikendalikan sama kita. Kalau pendapat orang lain, janji ekonomi orang lain, pandangan orang lain, netizen gitu, cerita netizen, kalau yang kayak gitu biasanya memang eksternal tidak bisa dikendalikan sama kita. Cuman itu tergantung kitanya menerima atau menanggapi mereka semua tuh kayak gimana gitu. Cuma kadangnya kayak kita tuh makanan suka nyakitin juga ya makanan kalau misalkan ada minuman makanan kali didengerin masih dan beda gitu kita juga ya. Kalau misalkan sering kadang kita tuh bisa capek juga ya kayak pengen kadang ada sepan-sepannya gitu ya, pengen males gitu, pengen gimana gitu biar dia jalan itu kitanya harus bisa lebih sabar, lebih jahat atau enggak mau balas dendam dengan cara yang baik. Kira-kira kayak gimana? Sanitasi lingkungan adalah upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dengan mengendalikan faktor kayak gimana fisik, terutama yang berpotensi merusak kesehatan dan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Yang selanjutnya sanitasi berbasis wadah. Jadi yang tadi apa sih mematikan diri yang mengalih pada sistem sanitasi dari belanja wadah atau kontainer
untuk mengumpulkan organisasi korporasi aktivitas yang benar. Terus ada yang kayak gitu. Wadah ini harus memiliki kuliah penutup dan bisa dilepaskan pada dasar kegiatan untuk aktivitas Kalau gitu ada yang kayak gitu juga. Nah, kita tuh nggak usah kayak di sinetron yang udah datangin, apalagi sampai apa sih kumpulin tuh orang udah harus kayak gitu ya buat balas dendam, apalagi pengangkutan serta kembali ke koran yang aman bagi pengguna berpenghasilan dan rendah karena biaya lebih murah jika dibandingkan dengan memasang serta memelihara saluran pembuangan. bikin kayak gitu, aku bikin kalau aku Selanjutnya, sanitasi berbasis masyarakat. Sanitasi berbasis masyarakat adalah salah satu pendekatan yang dilakukan dengan tujuan mengubah perilaku buang air besar sembarangan di masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. coba aja nggak apa-apa. Jenis sanitasi ini lebih fokus pada perubahan perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat dibanding pembangunan sarana fisik. Ya udah sekian ya, nanti dilanjut sama Pak Tahmi. Sanitasi darurat. Sanitasi darurat adalah jenis sanitasi